Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tinjauan filosofis tentang metode pendidikan Islam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Kemas Muhammad Nur Rahman, dengan NIM 20 30 20 51 20, dan Nurul Febrianti 20 30 20 51 29. Ada pula pokok pembahasan yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah pengertian metode pendidikan Islam. Yang kedua, fungsi metode pendidikan Islam. Yang ketiga, macam-macam metode. Yang keempat, asas-asas umum metode pendidikan Islam. Yang kelima, prinsip-prinsip metode pendidikan Islam. Materi pertama, pengertian metode pendidikan Islam. Dari segi bahasa, metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui, dan hodos berarti jalan atau cara. Dengan demikian, metode dapat berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, kata metode tersebut dikaitkan dengan pendidikan Islam. Dapat membawa arti metode sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga terlihat dalam pribadi objek sasaran, yaitu pribadi Islam. Fungsi metode pendidikan Islam. Pada intinya, metode berfungsi mengantarkan pada suatu tujuan objek sasaran tersebut. Oleh karena itu, terdapat suatu prinsip yang umum dalam memfungsikan metode, yaitu suatu prinsip agar pengajaran dapat disampaikan dalam suasana yang menyenangkan, menggembirakan, penuh dorongan dan motivasi, sehingga pelajaran atau materi didikan itu dapat dengan mudah diberikan. Dalam Al-Quran, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini, metode dikenal sebagai sarana yang menyampaikan seseorang kepada tujuan penciptaannya. Sebagai khalifah di muka bumi dengan melaksanakan pendekatan di mana manusia ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki potensi rohaniah dan jasmaniah. Yang keduanya dapat digunakan sebagai saluran penyampaian materi pelajaran. Dalam menyampaikan materi pendidikan kepada peserta didik, sebagaimana disebutkan di atas, perlu ditetapkan metode yang didasarkan kepada pandangan dalam menghadap manusia, sesuai dengan unsur penciptaannya, yaitu jasmani, akal, dan jiwa yang dengan mengarahkannya agar menjadi orang yang sempurna. Karena itu, materi-materi pendidikan yang disajikan oleh Al-Quran senantiasa mengarah kepada pengembangan jiwa, akal, dan jasmani. Hingga dijumpai ayat yang mengaitkan keterampilan dengan kekuasaan Tuhan, yaitu ayat yang berbunyi, "Dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Quran Surat Al-Anfal, Surat 8 ayat 17. Baiklah, sepertinya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul Febrianti pada video berikutnya.